Hiyot Samagon! Akhirnya Luffy dan Momonosuke bisa sampai lagi ke Onigashima. Mereka berdua tentunya menargetkan satu musuh utama dalam perang ini, yaitu Kaido sang binatang buas. Munculnya sosok dari naga dewasa milik Momonosuke memberi harapan lebih mengenai bagaimana pertempuran yang akan semakin sengit dan pastinya akan semakin seru dalam menghadapi Yonko yang satu ini. Hal yang patut kita acungi jempol adalah bagaimana superiornya mental dari Momonosuke yang sangat ingin untuk merebut tanah dari nenek moyangnya dari kejahatan yang selama ini merenggut warga di Kepulauan Wano Kuni. Banyak hal yang sudah Kaido dan Orochi ini lakukan di Wano Kuni yang menyebabkan betapa miris dan terpuruknya perasaan orang-orang asli yang hidup di sana. Inilah waktu yang tepat bagi Momonosuke untuk mengembalikan keadaan saat bajak laut topi jerami tiba di Wano Kuni. Dan akhirnya setelah 20 tahun lamanya, saat itu pun akhirnya tiba. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1025 yang memperlihatkan banyak sekali hal yang menarik. Dimulai dari pertarungan dari Yamato dan juga Kaido yang masih saja sengit di atas puncak. Nah, sementara itu kita mengetahui di chapter ini bahwa Luffy dan juga Momonosuke akhirnya tiba di Onigashima, tepatnya di depan wajah dari Kaido langsung. Bagaimanakah kejadian yang akan terjadi pada saat Luffy, Yamato, dan juga Momonosuke akan bertarung dengan Kaido ini nanti? Pertanyaan lagi, apakah ada bala bantuan lagi yang akan muncul yang membantu mereka bertiga menghadapi monster ini? Jadi tentunya Tamukan akan menganalisa dan mereview chapter 1025 kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1025 kita kali ini diberi judul Gambaran Dua Naga. Pada judul ini tentu saja mendeskripsikan naga dari kedua kubu, yaitu naga dari Momonosuke dan juga naga Uo Uo no Mi milik makhluk terkuat di dunia yaitu Kaido. Tentunya ini sesuai dengan prediksi yang Tamagon buat pada review sebelumnya yang mengatakan bahwa naga dari Kaido dan Momonosuke memang terinspirasi dari apa yang Oda Sensei katakan pada majalah One Piece Magazine volume 7. Dia mengatakan bahwa inspirasi dia membuat desain dari naga milik Kaido ini terinspirasi dari lukisan terkenal yang bernama Twin Dragon. Sudah jelas di chapter ini bahwa merujuk kepada naga kembar adalah personifikasi dari bentuk kedua naga ini yang mirip atau bisa dibilang sangat identik. Di chapter kali ini kita mendapatkan sebuah sampul, yaitu di mana Usopp menceritakan kisah petualangannya kepada wartawan. Di sana terlihat dua burung yang terkejut yang sedang mencatat di buku catatan, dan juga terlihat gurita yang sedang mengetik di mesin tik. Di sana Usopp berpakaian seperti kapten bajak laut. Dia memakai topi seperti milik Roger dan Jolly Rogernya sendiri. Kepalanya pun ada kertas yang ditulis oleh gurita yang bertuliskan cerita pembohong besar. Halaman pertama terlihat Luffy yang mendorong Momonosuke untuk terbang ke Onigashima. Momonosuke di sana terlihat mencoba untuk naik, tapi dia tidak bisa karena dia takut dengan ketinggian. Sementara itu, Shinobu dan bajak laut hati pun menyaksikan adegan ini. Kemudian dipotong dan sekarang kita beralih ke atap Onigashima. Di sana, tepat setelah bentrokan antara Kaido dan juga Yamato dengan menggunakan Raimi Hage, Kaido pun berdarah di dahinya. Sementara itu, kulit dari Yamato ini mulai retak hingga pecah berkeping-keping. Yamato pun menggunakan teknik yang disebut Kagami-yama. Itu terlihat semua gerakan yang tampaknya menutupi tubuhnya dengan perisai seperti kaca sehingga dia tidak menerima kerusakan apapun. Sebelum perisai ini benar-benar rusak, Yamato melompat dan melepaskan diri dari beberapa kristal. Dia kemudian memutar kanabonya di udara dan mengenai Kaido dengan serangan baru yang disebut Himurogiri, yang secara harfiah disebut memotong es besar. Ini menghentakkan kepala Kaido di tanah. Namun Kaido bangkit sekali lagi dan menyerang Yamato dengan kanabonya berulang kali. Di sini pun ada kata-kata yang menarik dari Kaido. Kaido berkata, tidak peduli seberapa sering kau menggunakan nama lain, kau mencoba menjadi samurai. Kau tidak dapat menyangkal bahwa faktanya kau adalah putraku. Kau masih memiliki darah Oni dalam tubuhmu. Darah Oni berarti ras dari Kaido ini apakah sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah ras Oni? Yamato berkata, itu tidak masalah bagiku. Yamato pun berhasil memukul wajah Kaido dengan kanabonya, tetapi dia terus berbicara. Kaido pun berkata, kau selalu sendirian, berlari dan terus bersembunyi di kastil. Yamato pun menjawab, itu tidak benar, aku mempunyai teman. Saat dia mengatakan ini, Yamato pun mengingat Ace. Namun di sisi lain Kaido berkata, ya, tapi temanmu itu sudah mati, bersama dengan samurai itu dan orang-orang yang baik padamu juga. Kita pun melihat sedikit kilas balik di mana bawahan Kaido yang baik hati dengan Yamato yang memberinya makanan secara diam-diam dieksekusi di atas kayu salib seperti yang digunakan Jack untuk menyiksa Ming di Zou. Yamato di sana pun melihatnya. Kaido memukul Yamato berulang kali dengan sangat keras saat dia berada di tanah. Kaido di sini terlihat seperti iblis sungguhan. Kaido berkata, kau ini adalah anak dari Oni.
Kau harus memerintah manusia dengan paksa, tidak bergaul dengan mereka. Ini adalah takdirmu, Yamato. Kemudian scene pun dipotong sampai di situ dan kita kembali ke Luffy dan juga Momonosuke. Mereka berdua akhirnya berhasil untuk terbang. Namun Momonosuke terbang dengan mata yang tertutup karena dia masih takut dengan yang namanya ketinggian. Momonosuke terbang dengan sangat cepat hingga mereka bisa mencapai Onigashima dalam hitungan detik. Sementara itu, Shinobu pun melihat mereka dan Monokuni dalam diam dengan wajah yang sangat serius. Ketika Momonosuke terbang di atas pulau Onigashima, Luffy pun mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi ke atap kubah. Namun Momonosuke ini terbang dengan mata tertutup dan akhirnya masuk ke dalam tengkorak di dalam kastil. Nah, kita pun mendapatkan halaman ganda di sini yang sangat lucu, yang dimana di sana terlihat Luffy yang menerobos masuk ke lantai utama di belakang Momonosuke. Sementara itu kita bisa melihat reaksi dari Queen dan juga Sanji, Hyogoro, Kawamatsu, Izu, Marco, Zoro dan juga King melihat mereka berdua masuk. Momonosuke ini pun terbang melintasi lantai utama itu dan sementara itu Luffy mengatakan kepadanya bahwa mereka harus naik. Momonosuke di sana terlihat pusing namun dia berhasil untuk memanjat ke atas kastil. Keduanya pun melewati lantai 2 kastil, tepat di mana Big Mom, Kid dan juga Law sedang melakukan pertarungan. Artinya mereka berdua ini dilihat oleh semua orang untuk langsung segera naik ke atas kastil. Kid berkata, "Apa itu?" Law pun terlihat tersenyum. "Hei Mugiwara." Big Mom terlihat bingung di sana dan berteriak, "Kaido, apa yang terjadi?" Kita lanjut, Momonosuke pun melanjutkan penerbangannya yang tidak terkendali. Sementara itu semua pun melihatnya. Luffy pun mencoba membantu Momonosuke, tetapi beberapa puing-puing itu masuk ke mata dari Momonosuke dan dia terus menerjang ke seluruh kastil. Sekarang kita beralih ke atap Onigashima, yang dimana terlihat Yamato yang kembali ke wujud manusianya dan bersiap untuk menyerang Kaido lagi. Kita bisa melihat di sini, di belakang Yamato, Momonosuke berhasil untuk melewati dan menyeberangi kastil dan mencapai atap kastil Onigashima. Kaido di sana telah menyadarinya dan membuat mereka terkejut. Luffy pun melihat Kaido dan memberitahu Momonosuke untuk mengejarnya. Momonosuke melakukannya dan kali ini dengan mata yang terbuka lebar. Yamato dan juga Luffy pun menyerang Kaido tanpa salah satu dari mereka menyadari kehadiran yang lain. Luffy pun mengeluarkan mode gearnya, yaitu Gear 4 Snake Man, dan dia langsung menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Jet Calverin. Sementara itu, Yamato bersiap dengan serangan yang bernama Hakujaku. Itu secara harfiah disebut ular putih galop. Dan kita mendapatkan halaman ganda yang mengesankan, yang dimana Luffy dan juga Yamato memukul Kaido secara bersamaan di wajahnya. Serangan dari mereka ini menciptakan kilat hitam yang sangat besar. Dan setelah serangan itu, Yamato memperhatikan kedatangan Luffy, sesuatu yang membuatnya pun sangat senang. Di halaman ganda ini pun Kaido berubah menjadi naga dan menghadapi Luffy dan juga Momonosuke. Kaido berkata, "Bagaimana kau selamat tepi jerami? Dan siapa naga ini? Perkenalkan dirimu." Sepertinya naga ini betina. Boleh juga nih. Luffy berkata, "Aku tidak akan mati apapun yang terjadi, karena akulah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Dan akhirnya Momonosuke pun memperkenalkan dirinya di hadapan Kaido langsung. "Akulah pria yang akan menjadi Shogun Wano Kuni." Di panel terakhir, Yamato terlihat menatap naga merah muda itu. Dia pun memikirkan anak yang bernama Momonosuke yang dia temui beberapa saat sebelumnya. Yamato berkata, "Momonosuke-kun." Kaido menjawab, "Jadi kamu anak itu. Dunia tidak membutuhkan dua naga." Dan kemudian chapter 1025 pun telah usai. Kali ini, Tamagon akan mencoba menganalisa poin-poin yang menarik yang Tamagon dapatkan pada chapter 1025 kali ini. Jadi, apakah ada kekuatan baru lagi dari Luffy yang akan dimunculkan oleh Oda Sensei melawan Kaido? Potensi kekuatan baru dari Luffy semakin besar, mengingat sekarang ada Momonosuke yang berada di sisinya. Dragon Force dari Luffy dan Momonosuke akan menghajar Kaido dan memberikan efek luka yang lumayan parah bagi Kaido. Tamagon melirik kekuatan baru dari Luffy ini merujuk kepada sebuah developer game, yaitu game One Piece Warrior Pirate 4. Dalam cerita akhir di game tersebut, memperlihatkan Luffy yang melawan bos dari game tersebut, yaitu Kaido. Dalam pertarungannya tersebut, Luffy mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu Gomu Gomu no Dragon Calverin. Terlihat di sana juga ada Momonosuke yang berada di sisinya. Kekuatan barunya ini sukses untuk menumbangkan Yonko Kaido di game tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa game tidak bisa ditarik acuan kemangannya. Tunggu dulu, sudah diperjelas oleh developer game bahwa mereka dalam membuat suatu animasi ataupun kemampuan karakternya, mereka harus langsung meminta izin resmi ke Eiichiro Oda terlebih dahulu sebelum mereka publish langsung game tersebut. Ini sama halnya dengan One Piece Movie, yang dimana pembuat film harus meminta izin ke Oda terlebih dahulu tentang karakter lainnya.
Pembuat film harus meminta izin ke Oda dulu buah iblis apa yang akan mereka gunakan untuk villain utama mereka dalam movie-nya. Jika rasanya Oda tidak tanda petik membutuhkan buah iblisnya tersebut dalam manganya, mereka akan diperbolehkan menggunakan kekuatannya tersebut. Nah, dalam hal inilah poinnya, bahwa nanti akan ada kekuatan tanda petik berjenis naga yang akan muncul dari kekuatan jenis baru milik Luffy. Dalam pertarungannya, kita semua tahu bahwa Luffy ini sangat sering belajar kepada lawannya dan seringkali membuat suatu analisa terhadap lawan-lawannya. Seperti yang ia perlihatkan pada saat melawan Katakuri. Snake Man ia keluarkan karena kemampuan Snake Man lebih menonjol kepada attack speed. Haki Kenbunsoku Haki milik Katakuri akan sedikit lemah terhadap serangan ini. Seperti biasa, Luffy juga menambahkan beberapa nama binatang dalam serangannya ini. Ular yang diketahui mempunyai kecepatan dalam berlari dan menyerang musuhnya akan sangat cocok dengan gaya bertarung Luffy mengandalkan kecepatan. Kita beralih ke Dragon Force yang dimana lawan dari Luffy adalah seekor naga. Dari sana, mungkin Luffy akan membuat inspirasi dari kekuatannya yang dimana tubuh dari Luffy akan diselimuti awan layaknya naga dan tentunya dibalut dengan Hausoku Haki Advance. Tamgon punya sedikit bocoran bahwa salah satu akun Reddit yang tentunya rahasia, dia mendapatkan info dari beberapa One Piece maniak di Jepang. Itu mengatakan bahwa hal ini akan benar terjadi. Namun mereka bilang bisa saja ada kekuatan baru yang akan dimunculkan dengan acuan tanda petik Dragon. Tentunya model Jet Calvering sudah Luffy gunakan pada chapter kali ini, bukan? Itu mungkin clue-nya. Kita hanya tinggal menunggu tanda petik Dragon-nya saja untuk masuk ke dalam bentuk baru dari kekuatan milik dari Luffy akan muncul. Jadi, apakah benar ini akan menjadi kenyataan? Dari penggambaran judul yang Oda Sensei sematkan pada chapter 1025 kali ini yang berisikan tentang naga kembar. Jadi kita bisa berasumsi bahwa naga dari Momonosuke dan juga Kaido ini adalah sama alias satu pabrikan. Jika kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kembar itu berarti sama rupanya atau yang bisa kita bilang identik. Jadi dengan hal ini tentu akan merujuk kepada buah iblis yang sudah dimakan oleh Momonosuke pada saat dia berada di Panghazard. Kita tahu semua bahwa Panghazard awalnya adalah tempat bagi pemerintahan dunia untuk bereksperimen dan menyiksa bajak laut yang ditangkap secara diam-diam. Kita juga tahu bahwa ketika Kaido pertama kali diperkenalkan secara resmi, secara khusus dinyatakan bahwa dia ditangkap oleh musuh dan angkatan laut sebanyak 18 kali. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan musuh apa, disebutkan bahwa pemerintahan dunia ini menangkapnya pada satu titik. Selanjutnya, kita tahu bahwa Vegapunk ini pada satu titik pernah berada di Panghazard dan menciptakan buah naga buatan menggunakan faktor garis keturunan alias Line A Factor yang merupakan istilah lain dari DNA. Ini sangat sering disinggung oleh Vince McJaggy pada saat eksperimen menggunakan manusia buatan miliknya di Germa 66. Jadi Line 8 Factor ini juga diterapkan oleh Vegapunk dalam eksperimen buah iblis buatan di Panghazard. Ini juga dengan asumsi bahwa Dr. Vegapunk ini tidak hanya mengeksperimen satu jenis buah iblis, melainkan ada beberapa eksperimen yang ia terapkan dalam pembuatan buah iblis buatan. Salah satunya mungkin itulah alasan mengapa dia menginginkan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Nah ternyata kita mengetahui semua buah Kaido telah memakan buah iblis Mythical Zoan yang memungkinkan berubah menjadi seekor naga. Tamgon berasumsi bahwa Vegapunk harus memiliki sumber untuk DNA organisme seperti naga. Jadi Kaido adalah sumber itu. Kita juga mengetahui bahwa buah iblis buatan milik Momonosuke juga bentuk naga milik Kaido sangat amat mirip. Ini tergambar jelas pada judul yang kita dapatkan di chapter 1025 kali ini, yaitu kata kembar. Terlalu mirip karena keduanya menyerupai naga timur. Masuk akal jika Vegapunk bereksperimen pada Kaido, ia akan mampu membuat buah iblis yang benar-benar mirip dengan bentuk naganya. Itulah alasan mengapa Orochi menginginkan Vegapunk di Wano, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kaido. Kaido sangat menyadari kemampuannya dalam menciptakan buah iblis Zoan yang kuat sejak dia bereksperimen dengan hasil Line X Factor miliknya. Mungkin itu saja analisa dan review Tamgon mengenai apa yang ada di chapter 1025 kali ini. Tentunya kita harus menunggu 2 minggu lagi untuk mendapatkan lanjutan manga yaitu di chapter 1026. Karena minggu depan manga One Piece dan animenya tidak akan rilis alias libur. Tentunya tetap support Oda Sensei ya, dan apapun yang menjadi kendala di sana bisa terselesaikan dengan amat baik. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.